Shalom teman-teman. Ya, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya ingin share tentang bagaimana cara mendownload dan menginstal satu aplikasi Alkitab versi PC dan versi PC atau versi laptop. Dan Alkitab ini tidak hanya menyediakan satu fitur saja di dalamnya. Alkitab ini tidak hanya memiliki satu bahasa seperti bahasa Indonesia saja, tapi juga memiliki berbagai macam bahasa. Seperti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, berbagai macam bahasa Inggris di dalamnya. Demikian juga dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dengan berbagai macam versinya. Dan aplikasi ini tidak hanya menyediakan berbagai macam bahasa di dalamnya, tapi juga aplikasi ini menyediakan beberapa referensi seperti buku-buku teologi, teologi sistematika, kristologi, dan tafsiran, dan bahan-bahan apologetika dan lain sebagainya, dan masih banyak teman-teman. Nanti kita akan lihat secara langsung di dalam aplikasinya saja. Dan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mendownload dan menginstalnya. Untuk caranya, ini dia. Kalau teman-teman sudah membuka laptop saudara, kita akan download bersama-sama. Kita langsung saja kita masuk dalam Google Chrome atau di manapun bisa, yang penting berkaitan dengan Google ya. Setelah masuk di sini dalam Google Chrome, di kolom pencarian ketikkan Alkitab Sabda Full. Alkitab Sabda Full. Ini ya. Alkitab. Ini dia. Oh, ini SBD full lagi malah saya nih. Ngawur. Oke, ya seperti ini. Ya, intinya bahwa ketika teman-teman mengetikkan dalam kolom pencarian itu Alkitab Sabda Full, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Di komputer saya dia muncul di paling awal, yaitu sabda.net download Alkitab. Kira-kira seperti itu. Dan jika di komputer teman-teman tidak muncul di bagian awal atau paling atas, maka teman-teman bisa scroll mouse teman-teman cari di bagian bawahnya. Oke, nah di sini kita langsung klik saja. Nah, maka kita akan dibawa ke website resminya seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa ada beberapa versi di sini. Ada yang versi kecil dan ada yang versi besarnya. Yang full version dan yang versi mininya. Dalam arti tidak full version ya, tidak semua fitur-fiturnya ada atau tidak semua fitur lengkap. Seperti fitur-fitur di bawah ini. Maka kalau kita download yang versi kecilnya, modul-modul atau fitur-fitur di bawah ini belum ada teman-teman. Kita harus downloadnya lagi setelah kita menginstal aplikasi tersebut, aplikasi ini ya. Di sini saya akan mendownload yang versi Sabda 4 full sebesar 462 MB. Ada juga yang 84 MB, 27 MB yang versi mininya, dan update-nya yang 17 MB. Ini sangat kecil teman-teman. Dan di sini ada yang versi Sabda 5 yaitu 605 MB dan 90 MB yang versi mininya. Ya, di sini saya contohkan install yang versi full atau yang Sabda 5 full version ya, sebesar 605 MB di bawah 1 GB teman-teman. Oke, kita langsung klik saja. Maka akan seperti ini, secara otomatis dia mendownload. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Tapi di sini saya akan keep teman-teman ya, untuk proses downloadnya, karena cukup lumayan memakan waktu ya, cukup lumayan lama, sekitar 30 menitan teman-teman. Tergantung dari koneksi internet teman-teman. Sini saya menggunakan koneksi WiFi dan cukup agak lambat teman-teman ya. Jadi saya close saja karena memang saya sudah download di
beberapa jam yang lalu. Nah, jadi saya akan memberikan contoh bagaimana cara menginstalnya sekarang. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman sudah paham bagaimana cara mendownloadnya. Sekarang bagaimana cara menginstalnya. Oke, setelah teman-teman download, maka akan muncul di folder download teman-teman. Buka yang seperti ini, masuk ke folder download. Ini akan muncul di sini teman-teman. Sabda 5 full namanya. Kita langsung klik 2 kali saja, atau juga kita bisa klik kanan lalu open. Ini saya klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah seperti ini klik yes aja. Kita tunggu sebentar. Setelah seperti ini, teman-teman klik lanjut saja. Nah, di sini akan muncul beberapa ada pilihan. Di sini kita akan menginstal semua ini: Alkitab, catatan dan tafsiran, kamus, leksikon, buku, audio Alkitab. Nanti Alkitab ini punya audio juga teman-teman. Deuterokanonika dan Al-Quran. Di sini saya akan centang dua-duanya, Deuterokanonika dan Al-Quran. Jika teman-teman merasa ini tidak penting, memang juga tidak diharuskan ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman saja. Ini saya akan mencentang semua, dan saya akan, setelah teman-teman centang atau nggak centang pun, teman-teman langsung klik lanjut. Nah, di sini install. Nah, di sini teman-teman bisa memilih install filenya di mana, entah itu di data D atau di data C, atau bisa juga di data E, tergantung teman-teman ya, di mana ruang yang cukup untuk filenya, teman-teman bisa simpan di sana. Data D, data C, atau data E. Oke. Setelah teman-teman menentukan di mana saudara menyimpan filenya, atau caranya gini teman-teman, kalau memilih ya di sini klik this PC, lalu cari data D. Kalau mau data D klik data D. Karena laptop saya cuma ada 2 partisi, C dan D, jadi saya hanya bisa menunjukkan D saja di sini. Kalau di D maka tinggal klik D lalu oke. Tapi di sini saya tidak menginstalnya di D, saya instalnya di data C saja ya. Saya langsung install, atau teman-teman langsung setelah teman-teman menentukan di mana teman-teman menyimpan filenya atau menginstal filenya, tinggal klik install saja. Di sini kita akan tunggu beberapa menit, tidak terlalu lama. Dan kalau lama mungkin saya akan keep teman-teman, dan harap sih nggak lama, seharusnya nggak lama ya, karena ini cuma penginstalan doang, jadi tidak butuh koneksi wifi teman-teman. Kecuali download ya memang perlu wifi. Kita tunggu beberapa menit di sini. Dan memang ini perlu teman ketahui bahwa ini memang khusus buat mereka yang mau belajar, yang mau atau yang sedang belajar di sekolah-sekolah teologi ya, yang ambil bagian teologi atau yang terjun di bidang teologi maupun pendidikan PAK ya. Ini sangat worth it atau sangat cocok untuk dipakai teman-teman. Ini sangat membantu. Ya, kita tinggal klik selesai. Oke, di sini selesai. Kita tunggu. Oke, di sini ini semua kita perlu centang sebenarnya, tapi ya saya abaikan saja. Install berkas audio seluruh Alkitab. Jadi kalau kita centang ini maka semua berkas audio Alkitab akan terinstall. Di sini saya tidak akan install. Oke, kita oke saja. Nah, ini muncul teman-teman ya. Terus ini oke lagi, sudah selesai. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Aduh, apa lagi nih? Oke. Di sini akan muncul seperti ini. Ini merupakan petunjuknya teman-teman ya. Ini merupakan petunjuknya. Mana? Ini ya, ini merupakan petunjuk. Jadi kalau kita klik, nanti dia akan memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Ini apa namanya, dalam
tab utamanya. Sepertinya ini petunjuk-petunjuknya. Saya bisa full screen aja, terjelas. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan sampai langkah 10 teman-teman. Dan teman-teman bisa mengikuti ini ya untuk cara menggunakannya. Saya kira ini cukup jelas. Saya pun pertama kali saya mendownload atau saya menginstal aplikasi ini, saya belajar dari tutorial ini teman-teman, yang dari aplikasinya langsung. Dan ini sangat membantu. Ya, jadi untuk menggunakannya saya kira saya tidak terlalu banyak menjelaskan di sini ya. Untuk adapun kalau saya menjelaskan paling cuma beberapa ya. Oke. Saya kira ini kita cukupkan. Kita close saja. Lalu sekarang kita masuk di dalam aplikasinya. Setelah teman-teman selesai menginstalnya, kita masuk di dalam aplikasinya. Nah, maka aplikasi awalnya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita full screen dan seperti ini. Nah, buku-buku yang saya katakan tadi itu ada di bagian kiri sini. Bagian kiri sini teman-teman ya. Kita bisa cari di sini. Misalnya kalau yang teologi langsung ada di sini. Kristologi, Credo, katekismus dan lain sebagainya. Sini banyak sekali teman-teman. Jurnal atau publikasi, doa, apa lagi nih? Teologi sistematika. Nah, teologi sistematika di sini ada dasar yang teguh, Institutes of the Christian Religion, Intisari Alkitab atau PPA, kumpulan silabus. Nah, di sini ada silabus juga. Menaklukkan segala pikiran kepada Kristus, dan ada macam-macam di sini teman-teman ya. Ada banyak sekali. Ada tafsiran juga. Nah, di sini ada tafsiran, pendahuluan, tapi tafsirannya tidak terlalu seperti per ayat. Dan sebenarnya ada 2 aplikasi teman-teman. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk aplikasi itu, untuk cara menginstalnya ya. Untuk video ini saya akan buat untuk aplikasi ini saja. Maka dari itu teman-teman harus subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila saya membuat hal-hal yang seperti ini lagi nanti ke depan, supaya teman-teman jangan ketinggalan ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini semua merupakan bahan-bahan Alkitab ya. Kalau Alkitabnya sendiri ada di bagian sini teman-teman. Oke. Nah, lalu di jendela bagian bawah ini adalah tutorialnya. Tapi sebenarnya di jendela bagian bawah ini kita bisa isi dengan hal yang lain juga. Dengan cara kita mencari di sini aja. Pokoknya itu nantilah. Misalnya kita mau kita bisa isi dengan hal yang lain seperti kita buka Oke, teologi sistematika aja lah. Dasar yang teguh misalnya. Klik 2 kali. Lalu kita misalnya ini asas pengajaran tentang Alkitab. Oke. Apa itu Alkitab? Nah, di sini akan muncul. Oh, bukan. Ini cuman seperti daftar isi gitu ya. Lebih jelasnya kita klik lagi 2 kali, terus di sini bab 1 dasar pengajaran tentang Alkitab. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kita bisa full screen juga. Ini kita minimalis, maka jadi seperti ini. Ini kok enggak full screen teman-teman. Ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kata Bible dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani Biblos yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Alkitab. Alkitab bukan sebuah kitab biasa. Alkitab adalah kitab Allah. Ya, atau adalah firman Allah gitu kan. Ada 2 bagian dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi riwayat dan panggilan Allah kepada bangsa Yahudi dan nubuat tentang Mesias yang dijanjikan. Oke, dan seterusnya. Dan di sini juga lengkap dengan ayat-ayatnya. Ini memang buku sistematika, tapi dalam versi ini ya, e-book barangkali ini. Oke, setelah seperti ini kita bisa minimalis lagi, ya seperti ini. Nah, misalnya kalau kita mau cari ayat, misalnya Kejadian
misalnya, atau Yesaya misalnya ya. Kita klik 2 kali di yang tanda merah pojok kiri atas ini, lalu kita cari misalnya kejadian keluaran 5 ulangan-ulangan iyo. Mau aja dah. Ini ayat pasalnya dan ini ayatnya. Oke. Lalu kita klik oke. Lalu di sini adalah bahasanya. Kita mau pakai bahasa apa? Di sini saya pakai Alkitab yang terbuka atau Indonesia sehari-hari juga bisa. Kita tinggal pilih aja. Di sini ya Alkitab yang terbuka saja saya pakai atau terjemahan baru. Oke, maka nanti akan munculnya di sini. Nah, ini yang bagian ini, jendela bagian kiri ini di fungsinya di sini dia, teman-teman. Oke. Jadi misalnya kalau kita mau kita lupa ayat Alkitab, yang kita ingat cuman katanya aja atau kata-katanya, kita bisa cari di sini, teman-teman. Klik ini, klik, lalu kok muncul seperti ini ya. Klik di sini. Nah, lalu kita klik, misalnya saya klikkan Allah gitu ya, enter. Nah, akan muncul di sini, teman-teman, jendela bagian kiri ini Allah. Jadi semua kata Allah akan muncul di sini, kata kuncinya. Jadi kata Allah ini merupakan kata kunci tadi yang kita ketikkan dalam kolom pencarian. Jadi akan seperti ini, teman-teman, sangat mudah. Oke, setelah seperti itu, kalau ini teman-teman sudah paham, ini untuk mencari ayat atau cari pasal yang akan kita baca. Ini untuk mencari ayat-ayat tertentu yang mungkin kita lupa ayat atau pasalnya di mana, tapi kita ingat kata-katanya. Kita bisa mencarinya dengan cara ini, teman-teman ya, dengan cara seperti yang saya sudah tunjukkan tadi. Lalu ini berisi seperti kalau kita buka tafsiran, akan muncul di sini, tafsirannya akan muncul di sini. Ya, akan muncul di jendela bagian bawah ini. Dan ini Alkitab yang kita baca, misalnya ya. Ini ya. Dan di sini kita juga bisa besarkan kalau teman-teman merasa ini kecil, kita bisa besarkan dan klik tanda plus di sini. Kalau kita mau kecilkan juga bisa, klik tanda apa ini ya, tanda min gitu ya. Nah, kecil. Jadi seperti itu. Lalu saya suka yang besar-besar kayak gini, teman-teman, biar jelas bacanya. Apabila ia mempersembahkan salah satu ternaknya sebagai kurban bakaran, persembahan itu haruslah sapi jantan yang tidak bercacat, atau ya, jadi begitu, teman-teman. Kalau mempersembahkan kurban itu jangan yang bercacat, harus yang normal gitu ya, sempurna dalam arti tidak cacat, tidak pincang, tidak buta gitu ya, tidak luka, tidak penyakitan. Kalau kita mempersembahkan korban kepada Tuhan itu harus begitu. Nah, ini teman-teman, yang menariknya di sini, teman-teman, ada bahasa Ibraninya di sini, tapi ini nggak ada vokalnya. Kalau mau yang ada vokalnya, tinggal klik di sini, teman-teman. Mana? Ini bahasa Yunani nih. Ini bahasa Yunani. Ini terjemahan lama, terjemahan baru. Ini apa? Ini oke, kata caranya di sini, teman-teman ya. Bukan. Mana ya semalam gue cari? Di sini. Oke. Nah, di sini, teman. Ingat ya, di sini, teman-teman ya. Di sini. Atau kita close aja dulu. Nah, klik lagi. Oke. Jadi di sini ya, teman-teman ya. Di sini. Ingat ya. Lalu di sini kita pilih bahasa yang ingin kita tambahkan. Arabic. Nah, ini bahasa Arab. Arabic Bible. Nah, ini bahasa Arab. Lalu bahasa Ibrani yang ada vokalnya ini, teman-teman ya. Ini. Lalu Hebrew. Ini saya tambahkan aja ya. Lalu bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani kan dia pakai versi koine kayaknya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih
Kalau bahasa Yunani ini ada LXX juga, Septuaginta atau LXX atau Septuaginta. Bahasa Inggris kita bisa tambahkan King James Version. Oke. Apa lagi ya? Masih banyak teman-teman ya. Ini ada bahasa Jawa juga, macam-macam bahasa Sunda. Nah, ada bahasa Vulgata, Wiwiwa, Wiwiwa lagi. Saya ingat kampung saya teman-teman. Sebenarnya ini Yawa gitu ya, Alkitab Yawa. Nggak tahu lah, mirip-mirip sama Wiwiwa sih. Saya bilang jadi Wiwiwa lagi. Oke, setelah seperti itu teman-teman tinggal klik update. Apakah Anda ingin menyimpan settingan setting tampilan dalam desktop baru? Oke. Lah, ini apa lagi? Kita keluar aja teman-teman ya. Jadi ini sudah muncul. Jadi yang kita pilih di sini tadi itu semuanya sudah muncul di sini teman-teman, atas ini. Tapi kalau kita misalnya pilih buku, bukan munculnya di sini, tapi di bawah sini, jendela sini teman-teman. Misalnya kalau kita sudah terlanjur klik ini nih. Sekarang kita mau buka buku-buku referensi. Teman-teman tinggal klik yang buku susun 3 ini. Oke, nah seperti ini. Apologet misalnya. Oke. Nah kalau teman-teman yang mau nentang Pak Esra Suru atau siapa lagi? Yahya Waluni, atau mau nentang siapa lagi yang paling banyak berdebat itu, teman-teman kalau mau nantang mereka ya bisa pakai trik ini ya, ada trik apologetnya di sini. Oke, dan bahan-bahannya juga sudah ada yang berkaitan dengan apologet teman-temannya. Oke. Ya, saya kira cuman itu ya teman-teman. Dan ini kita bisa minimalis. Alkitabnya tadi mana ya? Alkitabnya hilang ya. Ini dia kejadian misalnya. Oke. Oh, saya belum kasih contoh yang perjanjian baru ya teman-teman ya. Saya belum kasih contoh yang perjanjian baru. Oke, sekarang perjanjian baru. Oh ya, perjanjian baru. Coba kita kasih bahasa Arab. Nah, ini dia bahasa Arabnya teman-teman ya. Keren nggak tuh? Teman-teman? Ini bahasa Arab dan bahasa Ibrani yang bervokal itu. Kita coba ini ya, dicari lagi. Mana ya? Kayaknya ini teman-teman ya. Kita klik semua aja nih. Oke. Ini yang lain kita close saja ya. Dengan sama aja teman. Udah. Oke. Keluar. Mana tadi? Ini kah? Nah, ini dia teman-teman ya. Ini dia yang pakai vokal, jadi mudah kita pelajarinya. Ya, kita bisa besarkan di sini. Nah, ini dia teman-teman. Oke, dan satu. Oke. Wah. Nah, ini. Beresit bara Elohim et hasamayim ares gitu ya. Pokoknya gitu teman-teman. Jadi ini sangat mudah. Oke, saya kira seperti ini teman-temannya. Ini bahasa Yunani ya. NRK esen o teoston o ranon kai ten gen. Nah, kaiten gen gitu ya. Pokoknya gitu teman-teman. Oke. Nah, di bagian sini ini ada namanya Alkitab Tafsiran
buku atau topik, leksikon dan lain sebagainya, yaitu buku-buku yang kita klik tadi. Kita bisa klik misalnya Alkitab. Oh, ini sudah Alkitab ya. Sekarang tafsiran, misalnya tafsiran. Nah, ini kita bisa pilih nih, banyak tafsiran di sini. Klik mau pilih tafsiran yang mana, Gill John atau John Gill, kita bisa. Nah, atau Calvin Commentary, Calvin juga ada di sini. Misalnya saya pilih Calvin ya, karena saya sangat Calvinis teman-teman ya. Oke, simpan pembaruan. Oke, kita keluarkan saja. Oke, sekarang sudah ya, leksikon Indonesia LXX Greek sama. Oke, kita update, lalu kita simpan, close. Di sini ini juga ada Hebrew, kita update. Oke, close. Lalu Alkitab. Nah, Arabic, ini tadi ya, ini. Oke, sekarang kamus. Kita bisa, tergantung kebutuhan kita, mau kamus mana ya teman-teman. Kita tinggal cari di sini kamus apa saja, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, kalau sudah kita close saja, kita fokus ke Alkitabnya. Kenapa jadi seperti ini ya? Oke, seperti ini. Jadi ini tadi merupakan ini ya, asal pengajaran tentang Alkitab, yaitu buku teologi sistematika. Oke, jadi seperti itu cara mendownload dan cara penginstalannya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan dengan begini teman-teman bisa punya semangat yang luar biasa dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya apabila saya membuat tutorial-tutorial yang baru atau yang berkaitan tentang hal-hal kerohanian, saudara bisa mendapatkan notifikasinya dan saudara tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.